Nomor 1, agar fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2M dikurang 4X ditambah M kuadrat min 4 berpotongan di dua titik berbeda, maka batas M adalah, perlu diingat lagi semuanya bahwa yang namanya potongan di dua titik berbeda, ya khususnya pada sumbu X, untuk fungsi kuadratnya memiliki syarat, yaitu diskriminannya harus positif. Sehingga kalau kita pecah, D itu adalah B kuadrat min 4AC rumusnya ya, diskriminan, di mana B itu adalah koefisien X, berarti 2M dikurang 4 pangkat 2 dikurangin 4 kali A-nya itu 1, ya ini A nih ya. A ini adalah koefisien dari X kuadrat, C itu adalah M pangkat 2 min 4. Lebih dari 0, 2M min 4 pangkat 2 itu cara mengoperasikannya dengan cara kali pelangi, karena ada dua faktor ya, pangkat 2 ya. Berarti perkalian 2M min 4 dikali 2M min 4 dikurangin ini 4 kali 1 4 dalam kurung M kuadrat min 4 lebih dari 0. Sehingga kalau ini kita kali pelangi, 2M kali 2M itu adalah 4M kuadrat, 2M kali min 4 min 8 ya, min 8M, min 8M lagi, min 4 kali min 4 itu adalah plus 16. Ini minus 4 itu juga sama, dikalikan pelangi ke dalam menjadi min 4M kuadrat, min 4 kali min 4 plus 16. Di mana suku yang sama, yaitu sama-sama M kuadrat, kalau kita cek ini 4 kurang 4 itu jadi 0 ya. Sehingga akan habis dia nilainya. Min 8 itu adalah min 16M. 16 tambah 16, 32. Lebih dari 0. Ini 32-nya pindah ruas ke kanan, lebih dari min 32 ya. Berubah tanda di negatif. Karena ini negatif, koefisien dari M-nya wajib kita kalikan min agar dia positif nilainya. Menjadi 16M, otomatis kalau kita kali min, pertaksamannya pun juga akan berpengaruh. Sehingga kalau lebih dari kali min berarti menjadi berlawanan, yaitu kurang dari minus 32 kali min, yaitu 32. Sehingga ya sekali lagi kalau misalkan minus untuk M-nya jangan lupa dikali min dulu. Lalu diubah tanda pertaksamannya, kalau lebih dari menjadi kurang dari, berarti M-nya nanti 32 dibagi 16. Ya, 16 pindah ruas menjadi pembagian karena perkalian di sini. 32 bagi 16 yaitu M kurang dari 2. Itu nomor 1 semuanya jawabannya adalah M kurang dari 2 untuk himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya nomor 2, agar fungsi kuadrat berikut bersinggungan dengan grafik sumbu X, nilai dari 3M min 4 adalah, ya bersinggungan ini juga menggunakan diskriminan menghitungnya ya. Dengan syarat kalau bersinggungan itu sama saja artinya dengan berpotongan di satu titik saja. Atau dalam arti nanti akar-akarnya gitu ya, atau X1 dan X2-nya adalah sama. Sehingga memiliki nilai diskriminannya nanti akan sama dengan 0. Dimana tadi diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B itu adalah koefisien X ya, yaitu 2M tambah 2 pangkat 2 min 4 kali A-nya ini adalah M min 2 ya. Kali M min 2, C-nya adalah M plus 13. Sama dengan 0. Ini seperti tadi ya. 2M plus 2-nya kita kalikan lagi dengan 2M plus 2 karena fungsi kuadrat di sini ya. Pangkat 2 artinya 2 faktor. Min 4 kali, ini bisa kita kalikan pelangi lebih dulu ya. M kali M kali 13, min 2 kali M sama min 2 kali 13. Ini hasilnya M kuadrat, 13M, min 2 kali M min 2M, min 2 kali 13 minus 26. Sama dengan 0. Ini juga sama, nanti selanjutnya ini akan dikali pelangi juga gitu ya. Setelah kita pecah faktornya menjadi 4M kuadrat
plus 4M, plus 4M lagi, 2 kali 2, 4. Nah, ini minus 4-nya bisa kita dalamin ya, kalikan ke dalam ya. Kita kalikan ke dalam 4-nya itu menjadi minus 4M kuadrat. Min 4 dikali 13 itu minus 52M. Min 4 kali min 2 itu plus 8. Kenapa plus? Karena min kali min ya. Lalu min 4 kali minus 26 itu hasilnya plus 104. Ya, sama dengan 0. Nah, ini habis nanti ya. Dicoret karena sama bentuknya, sama-sama M kuadrat dan 4 kurang 4 ya. Itu 0. Tinggal di sini 4 tambah 4, 8. 8M. Lalu, oh ya ini ketinggalan tadi. Ini 8M ya. Nah, 8 dikurangin 52 tambah 8 ya. 8 kurang 52 itu minus 44 ditambah 8 itu minus 32M. Ini sama dengan 104 ditambah 4 itu 108 pindah ruas ya. Oke, nanti sebelum pindah ruas mungkin kita bikin dulu di sini ya. 104 tambah 4 itu 108. Nanti tinggal pindah ruas ke kanan ya. 108 aja di minus. Min 32M sama dengan min 108. Nah, tinggal kita bagi 108-nya dengan 32 ya. Itu dibagi sebentar. Ya. Jadi 4 tambah 4, 8 ya. 8 dikurang 52 tambah 8. Oh ya, min 36 ya maksudnya ya ini ya. Nah, min 36 ya. 4M tambah 4M, 8M. 8M dikurang 52 tambah 8M itu min 36 ya. Jadi ada kesalahan hitung. Nah, ini 108 tinggal bagi 36 nantinya ya. Itu hasilnya adalah 3 M-nya ya. Minnya habis. Coret. Berarti M-nya 108 bagi 36. Sehingga M-nya 3. Itu hasil operasinya semua ya. Jadi nanti mungkin dicoba cek lagi perhitungannya pada saat ulangan. Jangan sampai salah hitung ya. Nah, nanti 3M min 4 ini tinggal disubstitusi. M-nya itu 3 ya. Berarti 3 kali 3, 9 kurang 4. Hasilnya 5 jawabannya ya. Dicek juga pertanyaannya ya. Jadi tidak hanya sekedar mencari M, tapi juga dihitung 3M min 4-nya. Seperti itu. Nomor 3, ya ini tidak potongan ya, maupun bersinggungan. Ini syaratnya adalah diskriminan kurang dari 0 untuk fungsi kuadrat yang tidak potongan dengan sumbu X ya. Dengan sumbu X. Ya, batas M berapa gitu ya. Berarti di sini sama dengan tadi ya, rumusnya B kuadrat min 4AC, tapi dia negatif nilainya ya. Kurang dari 0, B itu adalah koefisien X, yaitu 6. 6 kuadrat min 4 kali A-nya itu minus 3 sebagai koefisien X kuadrat. C-nya itu gabungan antara M dan 6 ya. M plus 6 kurang dari 0. 6 pangkat 2, 3, 6. Ini min 4 kali min 3 itu plus 12 ya. Plus 12 kali M tambah 6 karena min kali min plus. Kurang dari 0. Ini 12-nya kita kaliin ke dalam. Tuh nanti 36 tambah 12M tambah 72 ya. 6 kali 12 kurang dari 0. 12M, 36 tambah 7 itu 108. Pindah ruas jadi minus ya. 108 adalah minus kalau pindah ruas ya tadi. Setelah dijumlahkan antara 36 dan 72, nanti kita bagi dengan 12, maka akan dapat M-nya itu adalah min 108 dibagi 12. Itu M-nya kurang dari min 9. Jadi jawabannya itu ya. Ya, agar tidak potongan maupun bersinggungan, maka M-nya harus di bawah minus 9 nilainya. Seperti itu. Untuk nomor 4, fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 6,0 dan 4,0 serta melalui titik 0,72 adalah ini materi menyusun fungsi kuadrat, di mana ini materi yang pertama. Jadi kalau misalkan rumus untuk mencari atau menyusun fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 2 titik,
dan 1 titik sembarang, itu rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Ini khusus untuk yang memotong sumbu X di 2 titik gitu ya, dan 1 sembarang. Nah, oleh karena itu, kita nantinya akan mencari A dulu ya pertama, karena A di sini kita belum tahu nilainya. Yang dikasih tahu baru titik sembarang X, Y, dan titik yang tadi berpotongan X1, Y1 dan X2, Y2 di sini ya. Ini kita masukkan dulu nilainya ya. Berarti yang pertama kita cari A dulu ya. Berarti Y-nya tadi di sini 72 di soal nilainya ya diketahui. A yang kita cari X-nya itu 0 minus X1-nya min 6 ya. Lalu dikali X-nya 0, X2-nya 4. 0 kurang 4. Nah, ini kalau dihitung 72 sama dengan A dikali 0 dikurang min 6 itu 6 ya, positif. 0 dikurang 4 minus 4. 72 sama dengan min 24A ya, 6 kali 4, 24. Maka A-nya adalah 72 dibagi min 24. Jadi 24-nya yang awalnya perkalian pindah ruas menjadi pembagian 72. Kalau dibagi min 24 itu hasilnya adalah minus 3. Nah, itu A-nya ya. Sehingga yang kedua kita bisa mendapatkan fungsi kuadrat aslinya yaitu Y sama dengan min 3 dikali X min 6. Jadi dimasukin itu X1, X2 dan A-nya saja ya. Lalu X min X2-nya 4. Nah, ini kita bongkar nanti Y sama dengan min 3 dikali X tambah 6 min ketemu min ya dikali X min 4. Nah, ini tadi dibongkar ya semuanya. Kita hitung sama-sama, berarti Y sama dengan min 3, ini kali pelangi ya. X kali X itu ya, X kali min 4, 6 kali X sama 6 kali min 4 itu menjadi X kuadrat, min 4X gitu ya. Tambah 6X itu plus 2X ya, min 4 tambah 6. 6 kali min 4, min 24. Nah, nanti Y sama dengan min 3X kuadrat, min 3 dikalikan ke dalam ya. Setelah itu, lalu min 3 kali 2 min 6X. Min 3 kali minus 24 itu plus 72. Ini jawabannya ya. Jadi nomor 4 jawabannya Y sama dengan min 3X kuadrat min 6X plus 72. Seperti itu semuanya untuk nomor 4. Nomor 5 sama caranya dengan nomor 4 ya. Hanya bedanya kalau di sini tampilannya dalam gambar. Ya, karena di sini ya tadi ya sama melalui 2 titik potong sumbu X dan 1 sembarang. Nah, ini rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Sama dengan tadi kita cari A dulu ya. Y-nya ini ya, min 56, X-nya 0. Berarti minus 56 sama dengan A, X-nya 0. X1-nya ini minus 2, X2-nya 7 ya. 0 minus minus 2 dikali 0 min 7. Min 56 sama dengan A dikali 0 dikurang min 2 itu plus 2 ya. 0 min 7 minus 7 minus 56 sama dengan minus 14A. Maka A-nya adalah, ini minnya habis ya dibagi, coret. Nah 14 pindah ruas jadi dibagi 56 dibagi 14 itu adalah 4 A-nya. Sehingga bentuk asli fungsinya kalau kita tulis ulang rumusnya gitu ya. A dikali X min X1 dikali X min X2 kita masukin nilai A-nya tadi adalah 4 ya. X min X1-nya itu adalah minus 2 ya. X min X2-nya 7. Y sama dengan 4 kali. Min plus X plus 2, X min 7. Nah ini jawabannya tinggal dibongkar ya. Dengan kali pelangi dan sebagainya. Y sama dengan 4 dikali X kuadrat ya. Lalu X dikali min 7X ya. Plus 2X. Plus 2 kali min 7 min 14 ya. Kali pelangi. Y sama dengan 4 dikali X kuadrat
Min 7 tambah 2 min 5X min 14. Sehingga kita dapatkan kalau 4-nya kita kalikan ke dalam semua, ke sini ya, kali pelangi juga. Itu menjadi Y sama dengan 4X kuadrat minus 4 kali 5, 20. 4 kali min 14 min 56. Nah, ini ya. Jawabannya nomor 5 adalah Y sama dengan 4X kuadrat min 20X min 56. Seperti itu untuk nomor 5. Nah, nomor 6 ini dia masuk ke materi kedua, yaitu menyusun fungsi kuadrat yang melalui satu titik puncak dan satu sembarang. Ini rumus yang kedua adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak. Pangkat 2 tambah YP. Ya. Yang jadi XPP mana, Pak? Yang ini. Ya. Sudah jelas diketahui titik puncaknya 7,43. Kalau ini namanya titik sembarang. Ya. Berarti Y-nya itu min 38. A-nya belum tahu. Kayak tadi ya, sama cari A dulu. X-nya min 2 dikurang X puncaknya 7. Kuadrat. Tambah YP-nya 43. Nah, ini 43-nya bisa pindah ruas ya. Ini nanti menjadi min 38 dikurangi 43. Sama dengan ini min 2 kurang min 7 itu min 9. Min 9 pangkat 2, 81. 81A ya. Berarti 81A sama dengan, nah ini min 38 sama min 43. Ini kita hitung dulu ya. Nilainya berapa? Min 38, min 43 itu hasilnya minus 81. Nah, A-nya pindah ruas, si 81-nya menjadi pembagian ya. Min 81 dibagi 81 itu adalah min 1. Sehingga kesimpulannya kita punya fungsinya yaitu Y sama dengan min 1, X dikurang XP. XP-nya tadi 7, pangkat 2 tambah YP-nya adalah 43. Hati-hati ya, masukin YP-nya jangan sampai salah. YP-nya bukan min 38 tapi 43 ya YP-nya. Atau Y puncaknya. Ya, Y sama dengan kalau kita bongkar ini tadi ya, kalau pangkat 2 berarti sama aja dengan kali pelangi X min 7-nya nanti tambah 43 Y sama dengan gitu ya. Ini kita kalikan ke dalam dulu X min 7-nya ke sini atau kali pelangi ya. Itu nanti bentuknya jadi min 1 ya. Y sama dengan min 1 kali X kuadrat min 7 min 7 min 14 X tambah 49 ya. Dari min 7 kali min 7 ya kali pelangi tambah 43. Y sama dengan ini min 1-nya kaliin ke dalam ya. Berarti min X kuadrat min 1 kali min 14 itu plus min 1 kali 49 min 49 tambah 43. Y sama dengan min X kuadrat tambah 14X. Nah, min 49 tambah 43 itu adalah min 6. Nah, ini jawabannya ya. Jadi nomor 6, fungsi kuadratnya yang melalui titik puncak 7,43 dan melalui min 2, min 38, inilah bentuk fungsinya. Seperti itu semuanya untuk nomor 6. Sama juga dengan nomor 7. Di sini menggunakan rumus yang tadi yang kedua, Y sama dengan A dikali X min X puncaknya dikuadratkan ditambah YP. Di mana yang diketahui di sini adalah titik puncaknya 2,4, ini XPYP namanya, ini sembarang titik X, Y. Y-nya kita masukin yaitu minus 4 di situ ya nilainya. A-nya kita cari, X-nya 0, min X puncak 2, pangkat 2 tambah YP-nya adalah 4. Nah, ini pindah ruas jadi min 4 plus 4 pindah ruas dikurang ya. Sama dengan A dikali 0 kurang 2 itu minus 2, pangkat 2 adalah 4. Min 4, min 4 itu min 8 adalah 4A, maka A-nya adalah min 8 dibagi 4. Nah, ini perkalian ya, pindah ruas jadi pembagian. A-nya adalah minus 2. Sehingga kesimpulannya untuk kesamaan dari fungsi kuadrat di atas, Y sama dengan A-nya minus 2
X-nya kita di min, X puncaknya itu 2, berarti X kurang 2 kuadrat tambah 4. YP-nya ya. Nah, ini Y sama dengan minus 2, ini dikali pelangi dulu nanti ya. X min 2 kali X min 2 tambah 4, karena fungsinya berpangkat 2, sehingga Y sama dengan min 2 gitu ya. Dikali X kuadrat min 4X tambah 4 setelah dikali pelangi tambah 4 ya. Ini kali pelangi dulu tadi, jangan lupa semuanya. Nah, ini jadi Y sama dengan ini min 2-nya dikalikan ke dalam, yaitu min 2X kuadrat. Min 2 kali min 4 itu adalah plus 8X. Min 2 kali 4 itu min 8 tambah 4. Nah, maka Y-nya adalah min 2X kuadrat plus 8X ya, min 4. Ya, min 8 tambah 4 minus 4. Ya, itu nomor 7. Jadi persamaan atau fungsi kuadrat yang melalui titik puncak 2,4 digambar ya. Dan melalui titik sembarang 0,4 itu adalah min 2x kuadrat plus 8x min 4 jawabannya. Seperti itu. Nomor 8 ini materi yang ketiga, yaitu melalui satu titik potong sumbu Y dan 2 sembarang. Nah, ini pakai bentuk umum biasa ya. Rumusnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau ada soal seperti ini ya. Di 3 titik sembarang, di mana salah satu titiknya yaitu melalui sumbu Y ya. Nah, kita coba masukin yang 0 min 12 dulu ke persamaan ini ya. Ketika 0 min 12 kan berarti X-nya 0, Y-nya min 12. Berarti min 12 itu adalah A dikali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Maka kita akan dapat C-nya itu minus 12. Nah, berarti fungsi kuadratnya itu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX min 12. Itu yang pertama. Yang kedua kita masukin titik berikutnya diketahui yaitu 3 min 6. Masukinnya ke sini aja langsung ya karena C-nya udah ketahuan. Ini sebagai X sebagai Y juga sifatnya sama. Berarti minus 6 adalah A dikali X-nya 3 pangkat 2 tambah B gitu ya. Kali 3 dengan substitusi tentunya dikurang 12. Maka kita akan dapat samaannya itu minus 6. 3 pangkat 2 9 kali A 9A tambah 3B min 12. Ini pindah ruas min 12-nya ke kiri menjadi positif ya. 12 kurang 6 adalah 9A tambah 3B. 12 kurang 6 itu 6. 6 adalah 9A tambah 3B. Kebetulan ini bisa dikecilin ya. Bagi 3 itu 2 adalah 3A tambah B. Nah itu persamaan yang pertama ya. Jadi kita bagi 3 semua, 2 sama dengan 3 tambah B. Nanti satu lagi titik yang belum dimasukkan itu adalah ketika nilainya min 5 sama min 102 ya. Sama caranya gitu ya. Berarti nanti min 102 itu Y-nya A dikali min 5 pangkat 2, X-nya ya. Tambah B kali min 5 min 12. Nanti min 12 pindah ruas ke kiri. Berarti min 102 tambah 12 sama dengan ini 25A min 5B. Nah, min 102 ya. Min 102 itu ditambah 12. Ya. Min 102 tambah 12 itu hasilnya min 90. Itu adalah 25A min 5B. Ini bisa dikecilin ya. Kita bagi min 5 aja semua. Ya. Kita bagi min 5 itu bentuknya menjadi, nah kalau min 90 dibagi min 5 itu adalah 18 ya. 18 sama dengan 25 dibagi min 5 itu min 5A, min 5B bagi min 5 plus B. Ini persamaan kedua. Nanti buat nyari A dan B-nya tinggal eliminasi. Ya, eliminasi persamaan yang tadi kita dapetin ya. Yaitu ada 3A tambah B sama dengan 2. Dan min 5A tambah B sama dengan 18. Ini bisa langsung kurang, B-nya hilang. 3 kurang min 5 itu 3 tambah 5 sama aja ya. Berarti 8A. 2 kurang 18 itu minus 16 ya. Maka didapatkan A-nya itu min 2. Karena min 16 dibagi 8 nantinya A-nya min 2. Nah, kalau A-nya min 2 tinggal nyari B. B tinggal disubstitusi ke salah satu persamaan. Misalkan yang Bapak ambil yang ini.
Yang 3A tambah B, ya. 3A tambah B kan 2, A-nya min 2 ya. Berarti 3 dikali min 2 tambah B sama dengan 2. Ini ntar dapat B-nya itu adalah 2. Nah ini minus 6 ya. Min 6 pindah ruas plus 6 tambah 2, 8. Nah itu ya. Berarti persamaan fungsi kuadrat aslinya Y sama dengan A-nya dari min 2 ya. Min 2X kuadrat, B-nya 8, berarti plus 8X min 12 jawabannya. Ya, ini ya. Ini jawaban yang tepat ya. Untuk penyusunan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang. Seperti itu untuk nomor 8. Menggunakan 3 variabel ya. A, B, C. Dengan awalnya kita substitusi dulu 0,-12 supaya dapat nece dulu secara langsung. Seperti itu. Nomor 9 ini tentang luas trapesium yang kita tahu waktu belajar di jenjang sebelumnya. Luas trapesium itu adalah sisi bawah tambah atas atau AB tambah CD dibagi 2 dikali tingginya yaitu AD. Ini tinggal disubstitusi aja nilai yang diketahui ya. L-nya 150, luasnya ya. Luasnya 150 sama dengan AB-nya 4M, CD-nya 2M tambah 2 per 2 dikali AD-nya M tambah 12. 150 sama dengan ini 4 tambah 2, 6. 6M tambah 2 dibagi 2 kali M plus 12. Ini bisa dikecilin semua ya. 6M dibagi 2 bisa, 2 bagi 2 juga bisa ya. Ini 3M, ini dibagi 2, 1. Berarti jadinya nanti 150 sama dengan 3M tambah 1-nya kita kali pelangi dengan sebelahnya M plus 12. Maka menjadi 3M kuadrat. 3 kali 12 plus 36 ya. 36M plus M plus 12. 150 pindah ruas ke kanan. Maka menjadi 3M kuadrat tambah 37M ya. Dari 36 tambah 1. 12 dikurangin oleh 150. Itu kalau dihitung nanti menjadi min 138. Ya kalau bingung ngefaktorkannya gimana, biasa nanti dipinjem dulu ya. Nah, dipinjam dulu 3-nya ke belakang ya. Dipinjam dengan cara dikalikan ya. Dipinjam 3-nya. Maka bentuknya menjadi M kuadrat tambah 37M. 138 dikali 3. Ya. Itu kalau dihitung nanti hasilnya adalah 414 minus ya. Oke. Nah, ini kalau difaktorin, ini lebih mudah ya. Karena nanti di sini M-nya 1, bentuk awalnya, si pangkat 2-nya. Ini faktornya itu adalah M-9 sama M plus 46 ya. Kenapa? Karena 46 kalau ditambah min 9 itu 37. Kalau dikali itu hasilnya 414. Nah, maka setelah tadi difaktorkan, dikembalikan 3-nya ya. Angka 3 tadi yang dipinjam di awal nih, koefisien M pangkat 2-nya dikembalikan lagi 3-nya. Maka penulisannya menjadi 3M-9 sama 3M tambah 46. Nah, ini 3M-9 sama dengan 0. Kalau dikecilin nanti dapat M-nya 3 ya. Pindah ruas nanti 9-nya ke kanan. 3M sama dengan 9 berarti M-nya 3. Satu lagi 3M tambah 46 sama dengan 0. Maka M-nya adalah min 46 per 3. Nah ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi karena kalau kita masukin ke soal awal, dia nanti sisinya negatif. Masukin aja ke AB itu negatif. Itu nggak boleh. Yang namanya panjang sisi pada bangun datar itu harus positif nilainya. Jadi kita ambil M-nya 3. Karena pertanyaannya 4M tambah 8, hati-hati ya. Pertanyaannya 4M tambah 8. Berarti M-nya tadi yang udah kita dapetin 3, kita masukin 4 kali 3 tambah 8, berarti 12 tambah 8. Hasilnya 20. Itu nomor 9. Nomor 10.
Ada fungsi kuadrat yang koefisien A-nya belum komplit ya. Dia hanya diketahui nilai minimum min 20. Nah, berarti kita di sini nanti cara mengerjakannya supaya bisa mengetahui nilai A-nya berapa itu menggunakan rumus Y puncak adalah min D per 4A. Kenapa pakai ini? Karena diketahui nilai minimum. Kalau minimum atau maksimum itu berhubungan sama Y puncak. Ya, nilai itu Y puncak. Baik minimum maupun maksimum. Nah, ini kita pecah rumusnya nanti Y puncak itu adalah min diskriminan, di mana diskriminan itu B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Nah, Y puncaknya itu nilainya min 20. Min B-nya itu adalah 8 ya. 8 kuadrat min 4 kali A-nya 2N. C-nya min 12. Dibagi 4A, 4 kali 2N. Ini minnya coret ya, habis. Kali silang. 20 kali 8 itu adalah 160N. Ya. 160N sama dengan 64 min. Nah, ini kita hitung 4 kali 2, 8N. Min ya, min 8N dikali min 12 itu 96 plus ya. Plus 96N. Nah, nanti pindah ruas itu ya. 96-nya ke kiri ya. Pindah ruas nanti 160 kurang 96 jadinya. Itu kalau dihitung 64N ya. 64N sama dengan 64. Jadi tadi 96N pindah ruas dikurang ya dengan 160N. Menjadi 64N. Maka N-nya adalah 64 dibagi 64. Itu adalah 1. Nah, karena N 1 kita bisa menjawab pertanyaannya yaitu 7N min 5 yaitu sama dengan 7 kali 1 kurang 5 sama dengan 7 kurang 5 yaitu 2. Nah, itu ya. Nomor 10 jawabannya 2 ketika N 1 maka 7N min 5 adalah 7 kurang 5 yaitu sama dengan 2. Ya, semuanya ya. Jadi menggunakan Y puncak sekali lagi untuk mencari N-nya tadi ya. Dimana Y puncak itu tadi rumusnya adalah min diskriminan dibagi 4A atau min dalam kurung B kuadrat min 4C 4AC per 4A seperti itu. Sedangkan nomor 11 ini bisa kita cari cukup menggunakan S puncak ya. Karena A dan B-nya sudah ketahuan ya. Jadi kita cukup menggunakan pertama nyari X puncak dulu ya, biar ketahuan nanti X berapa ya. Yaitu rumusnya kalau X puncak min B per 2A di mana B-nya itu 6. Berarti minus 6 dibagi 2 kali A-nya minus 3 ya. Ini A, ini B. Nah, ini kalau dihitung min 6 dibagi 2 kali min 3 min 6 itu 1. Nah, nanti kalau S puncaknya dapat 1 tinggal substitusi ke sini ya. Di mana nilai Y puncaknya atau nilai maksimumnya 33. Dimasukin ke sini berarti jadi 33 sama dengan min 3 dikali X-nya kita ganti itu X puncak 1 gitu ya, pangkat 2. Tambah 6 kali X puncak ke 1 juga. Tambah 5N. Berarti 33 sama dengan ini min 3 kali 1 pangkat 2 itu min 3. 6 kali 1 6 tambah 5N. 33 sama dengan 6 kurang 3 3 gitu ya. 3 pindah ruas jadi 33 kurang 3 sama dengan 5N berarti 30 ya. 33 kurang 3 30 adalah 5 kali N. 5 kali berapa supaya 30 itu berarti 30 per 5 ya. Dibagi 5-nya pindah ruas ke kiri maka dapatlah N-nya 6. Sehingga kesimpulannya pertanyaan soalnya 4N tambah 5 yaitu sama dengan 4 kali N-nya 6 tambah 5 berarti 24 tambah 5 ya, 4 kali 6 hasilnya 29. Itu nomor 11 seperti itu menggunakan awalnya S puncak. Kenapa? Karena nilai A dan B-nya sudah diketahui jadi nggak perlu menggunakan rumus tadi ya yang min D per 4A yang Y puncak nggak usah. Cukup pakai substitusi aja nanti ketika XP-nya udah dapet langsung dapat N-nya berapa. Itu untuk nomor 11. Nomor 12 masuk ke materi persamaan eksponen, di mana ini masuk ke sifat pertama ya. Sifat pertama itu adalah kalau A pangkat fx sama dengan 1, itu akan terjadi ketika f-nya sama dengan 0 ya.
ketika fx-nya sama dengan 0 dan A-nya nggak boleh 0 yang pasti ya. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya sudah sesuai dengan sifat ya. Luas kanannya 1, A-nya itu bukan 0 gitu ya. Terus kita punya F di atasnya itu pangkat akar. Berarti ini bisa kita jalankan pangkatnya saja ya. Yaitu akar 2x min 16 ini udah pasti sama dengan 0. Nilainya mengikuti sifat ya. Ini kita kuadratkan supaya akarnya hilang ya. Berarti 2x min 16 sama dengan 0 kuadrat. Kalau 0 kuadrat nggak ngaruh ya, tetap 0. Nanti pindah ruas, min 16-nya ke kanan, jadi positif 16. Maka 2 kali berapa yang hasilnya 16 itu adalah 8 ya. Kita bagi 2-nya dengan 16-nya. Ya. X-nya 8, berarti kesimpulannya 10x min 7 pertanyaannya ya. 10 kali 8 kurang 7, itu jawabannya 73 ya. 10 kali 8 kan 80, 80 kurang 7 itu 73. Itulah cara nomor 12. Sama juga dengan nomor 13 tentunya ya. Ini masih menggunakan sifat yang pertama gitu ya. Masih menggunakan A pangkat fx sama dengan 1, maka syaratnya adalah fx sama dengan 0. Berarti nomor 13 ini nantinya kita jalankan hanya pangkatnya saja karena bentuknya sudah sesuai sifat ya. Nah ini pangkat akar ini kita jalankan yaitu akar 2x kuadrat tambah x min 6 itu sama dengan 0. Ini prosesnya kayak tadi kita kuadratkan juga. Ini menjadi 2x kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0 pangkat 2 gitu ya. Atau 0, nggak ngaruh. Nah ini kayak tadi prosesnya kalau bukan 1, pinjem dulu ya. Biasa dipinjem kalau koefisiennya bukan 1, dipinjem dulu. Itu menjadi x kuadrat tambah x min 6 dikali 2 min 12. Nah, ini kalau difaktorin menjadi x min 3 kali x plus 4 karena 4 kali min 3 itu min 12. Kalau dijumlahin min 4, min 3 tambah 4 itu 1. Nah, nanti dibalikin kalau sudah ya. Kalau sudah dipinjam, dikembalikan lagi si 2-nya ya. Penulisannya menjadi 2x min 3 sama x plus 4. 2x plus 4 ya. Nah, ini bisa dikecilin ya nantinya. 2x min 3 tetap nggak ngaruh, nggak dikecilin, nggak bisa. Nah, ini bagi 2 nih. 2x tambah 4 itu menjadi x tambah 2. Nah, berarti x-nya adalah minus 2. Ini pindah ruas 2-nya ya. Atau x-nya satu lagi 3/2 ya. Nah, yang diambil yang positif. Nah, yang positif yang ini berarti ya. Yang 3/2 ya. Yang diambil yang positif. Di soal jelas ya. Bukan negatif yang diambil. Berarti ini TM ya. Tidak memenuhi. Berarti kesimpulannya kita bisa menjawab 4x tambah 6 ya. Pertanyaannya. Berarti 4 kali 3/2 tambah 6. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 6, jawabannya 12. Cara nomor 13 ya. Sama dengan nomor 12, hanya pangkatnya disama dengan 0 mengikuti sifat yang pertama tadi. Karena luas kanannya adalah 1 dan A-nya bukan 0. Seperti itu. Itu nomor 13. Nah, nomor 14 ini masih berkaitan dengan persamaan eksponen, tetapi ini menggunakan sifat kedua, yaitu ketika A pangkat fx nilainya harus sama dengan A pangkat p. Nah, berarti bilangan yang ada di kanan ini mesti dibuat eksponen ya. Supaya nanti sama-sama A bisa kita coret, sehingga kita hanya mengerjakan pangkatnya saja. Yang penting A-nya bukan 0 ya, yang pasti ya. Yang penting A-nya bukan 0. Seperti di nomor 14, 128 itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat 7 ya. Nah, dikali sama pangkatnya itu ada 17x kuadrat dikurang x. Sama dengan 256 itu adalah 2 pangkat 8. Nah, ini udah sama-sama 2, hanya bisa kita hilangkan, coret. Jadi kita hanya mengerjakan pangkatnya saja, yaitu 7 dikalikan ke dalam ya. 7 kali 17 itu habis 1 ya. Berarti x kuadrat. Min x kali 7 min 7x sama dengan 8 ya. Nanti 8-nya pindah ruas ke kiri menjadi x kuadrat min 7x min 8 sama dengan 0. Difaktorkan gitu ya. Menjadi x min 8 sama x plus 1. Kenapa? Karena kalau min 8 dikali 1 min 8, kalau dijumlah minus 7. Jadi kita punya x-nya 8 sama x-nya adalah min 1. Atau x-nya min 1. Ya.
Cuman dia bilangnya di sini bilangan bulat negatif ya. Di sini dia bilangnya X bilangan bulat negatif, berarti yang diambil min 1 aja ya. Ini tidak memenuhi karena dia tidak negatif nilainya. Berarti yang diambil X-nya min 1, maka 3 dikurangin 7X ya pertanyaan soalnya. Itu kita masukin X-nya min 1, 3 kurang 7 kali min 1, itu sama aja dengan 3 kurang min 7. Atau 3 tambah 7, yaitu 10 jawabannya. Itu nomor 14. Ya. Menggunakan sekali lagi sifatnya yang kedua, yaitu A pangkat X, X sama dengan A pangkat P, di mana ruas kanannya diubah dalam bentuk eksponen ya, supaya A-nya bisa dicoret seperti itu. Itu nomor 14, satu lagi nomor 15. 15 itu sifat yang ketiga ya. Nah, karena di sini yang ruas kanan dia bentuknya fungsi juga pangkatnya. Berarti nanti menggunakan sifat A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang penting A-nya udah sama, itu bisa kita coret. Yang kita kerjakan hanya pangkatnya saja. Nah, di soal 15 ini kan dia belum sama ya. Nah, 216-nya kita samakan dulu dengan luas kanan supaya dia bilangannya sama-sama A. Berarti 216 kita ubah jadi 6 pangkat 3 ya untuk sifatnya. Ya, dikali pangkatnya X kuadrat min X. Ya, 216 itu 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 3. Kalau 36 itu 6 kuadrat. Ya, kali 10 min 7X. Sehingga A-nya udah sama-sama 6. 6-nya coret. Berarti tinggal mengerjakan yang pangkatnya saja, 3-nya kali ke dalam, 3x kuadrat min 3x gitu ya. Itu sama dengan 2-nya juga dikalikan ke dalam ya. 2 kali 10, 20, 2 kali 7, 14. Berarti min 14x. Pindah ruas ke kiri semua menjadi 3x kuadrat. Min 3x, min 14, pindah ruas jadi plus ya. Terus dikurang 20 ya. Sama dengan 0. Nah, ini disederhanakan 3x kuadrat ya. 14 kurang 3 plus 11 min 20. Nah, ini kayak tadi ya, dipinjam dulu 3-nya karena bukan 1 koefisiennya. Kita pinjam dulu, berarti jadi x kuadrat plus 11x min 20 kali 3 min 60. Nah, ini kalau difaktorkan ini menjadi x min 4 sama X plus 15. Kenapa? Karena 15 kalau dikurang 4, 11. Kalau 15 kali min 4 itu min 60. Nah, nanti kalau udah baru dikembalikan. Ya, dikembalikan si angka 3-nya ya. Dikembalikan 3-nya berarti 3X min 4 sama 3X tambah 15 sama dengan 0. Nah, ini kita dapat hasilnya 3X min 4 sama dengan 0. Maka X-nya adalah 4 per 3. Kalau ini 3X tambah 15 sama dengan 0, dikecilin gitu ya. Nanti dapat 3X min 15, maka X-nya adalah min 15 bagi 3, itu minus 5. Nah, karena yang diambil bilangan bulat, ya di soal dikatakan dia diambil bilangan bulat, berarti ambil yang ini min 5 ya. Kalau 4 per 3 itu bukan bilangan bulat. Sehingga kesimpulannya, untuk pertanyaan soalnya 4X min 9 ya, itu berarti 4 dikali min 5, X-nya kurang 9, jawabannya minus 29 ya. Karena 4 kali min 5 min 20 kurang 9 min 29. Itulah demikian pembahasan dari latihan kisi-kisi untuk persiapan ATS kelas 10.1 sampai 10.4. Semoga sukses semuanya dan lancar ujiannya di hari Rabu atau Kamis ya, sesuai jadwal. Sekian, mohon maaf banyak kurangan dan kesalahan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.